Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang senantiasa mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, di hari yang baru ini kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul anugerah dan kasih karunia yang disia-siakan. Hakim-Hakim 13 ayatnya yang ke-24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita. Ayat yang kita baca ini berbicara tentang hakim yang sangat perkasa, hakim yang luar biasa, hakim yang sangat-sangat kuat, yaitu si Simson. Simson adalah anak dari Manoah dan istrinya. Mereka tinggal di kota Sora dan Simson lahir di sana. Sora adalah sebuah kota kuno. Kota ini terletak di dataran rendah Yehuda, di wilayah suku Dan dan berbatasan dengan tanah orang Filistin. Jadi Simson berasal dari salah satu 12 suku bangsa Israel, yaitu suku Dan. Keluarga Simson mendapat anugerah dan kasih karunia dari Tuhan lewat seruan dari bangsa Israel yang sedang tertindas oleh orang Filistin. Dengan ketertindasan mereka berseru minta pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan memakai keluarga Simson untuk menjawab seruan-seruan bangsa Israel. Tuhan memakai Rahim, istri Manoah, untuk melahirkan seorang Nasir Allah, pemimpin bangsa Israel yang nantinya akan menyelamatkan bangsa Israel dari kesengsaraan mereka. Padahal istri Manoah ini mandul, tapi oleh kemurahan Tuhan sehingga mendapat kasih karunia dari Tuhan bisa melahirkan seorang anak, melahirkan Simson. Dan bukan hanya itu, Simson menjadi Nasir Allah. Simson mendapat anugerah dari Tuhan. Menjadi orang yang sangat-sangat kuat. Menjadi orang yang perkasa. Saya yakin pada masa itu dan mungkin sampai sekarang tidak ada orang yang sekuat dan perkasa Simson. Tetapi ada tapinya ya saudara ya. Seperti judul renungan pagi ini, yaitu anugerah dan kasih karunia yang disia-siakan. Seorang Simson yang gagah perkasa, seorang Simson yang begitu kuat, seorang Simson yang tak terkalahkan, memiliki akhir hidup yang boleh saya bilang mengenaskan. Saya percaya dan saya terlalu yakin saudara ya, Tuhan tidak merencanakan hidup Simson berakhir dengan buruk atau berakhir mengenaskan. Pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dalam hidupnya dan hal-hal yang luar biasa dalam hidup Simson. Demikian pun dengan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita, orang-orang yang percaya, Tuhan pasti merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan, kok bisa hidup Simson berakhir dengan mengenaskan? Kita manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Tuhan tidak mengekang kita, kita diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan untuk bisa menilai atau memilih mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Tinggal kita yang pilih mana yang mau kita lakukan. Apakah kita mau lakukan yang baik? Apakah kita mau lakukan yang benar? Atau kita melakukan yang salah? Tetapi saya percaya kita semua
orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mengerti kebenaran, pasti kita akan melakukan yang baik dan benar. Amin. Haleluya. Tetapi Simson sebagai nasir Allah malah melakukan yang salah. Simson melakukan beberapa kesia-siaan. Ini bukan soal kita mencari-cari kesalahan Simson, saudara ya. Bukan, tetapi biarlah kita dari kesalahan Simson, kita belajar supaya kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang Simson lakukan. Apa kesia-siaan yang Simson lakukan? Yang pertama, Simson tidak menjaga kekudusan. Hakim-Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Sebagai seorang nasir Allah, sebagai pemimpin bangsa Israel, Simson melakukan sebuah kesalahan yang boleh saya katakan kesalahan yang Simson lakukan itu sangat-sangat memalukan. Simson melakukan sebuah hal kekejian bagi Tuhan. Hakim-Hakim 16 ayat 3 bagian A. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Jadi Simson bukan hanya mendekati perempuan itu, Simson bukan hanya menghampiri perempuan sundal itu, tetapi firman Tuhan katakan Simson tidur dengan perempuan sundal itu. Simson melakukan persinahan dan itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Hakim-Hakim 16 ayat 3 bagian B. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semua beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkutnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Yang kedua, apa kesia-siaan yang Simson lakukan? Simson lupa dengan tujuannya. Simson melakukan yang tidak perlu dilakukan. Simson melakukan sebuah kesia-siaan. Simson adalah pemimpin bangsa Israel. Tujuan Simson lahir untuk mengalahkan orang Filistin dan membebaskan bangsa Israel. Tetapi pada waktu dikepung seperti firman Tuhan yang sudah kita baca, pada waktu dia dikepung oleh orang Filistin, bukannya dia menghajar orang Filistin karena mereka bermaksud untuk menangkap dan membunuh dia, Simson malah mencabut pintu dan tiang pintu, terus memikulnya sampai ke puncak gunung. Simson melakukan hal yang tidak penting untuk dilakukan. Simson malah pamer kekuatan, buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Apa yang kita bisa pelajari dalam hal ini? Jangan sampai kita lupa dengan tujuan hidup kita. Jangan buang-buang waktu kita dengan hal-hal yang tidak penting untuk dilakukan. Tuhan memberkati kita semua, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami, Tuhan anugerahkan buat kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Dan sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, sertai setiap langkah kami. Tuhan senantiasa mendahului setiap aktivitas kami. Berkati Tuhan apapun yang kami kerjakan di hari ini Tuhan. Dan Tuhan buat berhasil apapun yang dikerjakan oleh tangan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami GPDIC OTW Temanggung. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani pelayanan yang ada di gereja kami Tuhan. Dan juga Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Berkati pekerjaan, usaha mata pencaharian mereka.
Tuhan jamah setiap jemaat-jemaat yang ada dalam keadaan sakit dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Kami mau melangkah bersama Engkau di hari yang baru ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.